Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada soal nomor 157 bagian E. Masih dengan pertanyaan yang sama, yang demikian, dengan perumpamaan apakah Tuhan Yesus menggambarkan tentang kedatangan anak manusia? Yang dimaksud kedatangan anak manusia adalah kedatangan Tuhan Yesus sendiri. Ia yang telah naik ke surga, ia akan datang kembali ke bumi untuk menjemput umat pilihannya. Untuk itu Tuhan memberi petunjuk dengan berbagai perumpamaan untuk memberi gambaran bagaimana seharusnya manusia mempersiapkan diri, berwaspada terhadap berbagai usaha iblis yang ingin menyesatkan, dan juga agar manusia tidak larut dalam mengejar kesenangan atau kebutuhan duniawi semata. Perumpamaan itu antara lain tentang talenta yang tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30 yang demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara dan saudariku yang kekasih, perumpamaan tentang talenta ini sangat populer dan telah sering dijelaskan maknanya. Namun meski begitu, kita tetap saja bisa belajar dan mendalaminya kembali untuk mendapatkan pesan yang baru. Setiap manusia, khususnya anak Allah, adalah pemegang talenta dari Allah. Itu adalah sesuatu yang baik, yang berharga, yang ada dalam diri kita, yang harus kita jaga dan kita berdayakan. Ini adalah milik Allah. Ini adalah bentuk kehormatan Allah, kepercayaan Allah kepada kita. Ini bukan hanya berkaitan dengan bakat-bakat kita atau kepandaian, kecerdasan kita. Bukan hanya tentang harta benda atau materi, melainkan segala sesuatu pemberian Tuhan yang melekat dalam hidup setiap orang. Bahkan juga jiwa dan roh kita. Itu juga termasuk iman kita, waktu atau usia kita. Kesempatan-kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kita. Pengetahuan ilahi yang telah ditanamkan dalam pikiran kita. Juga kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Termasuk juga di dalamnya kesehatan, kecerdasan, keterampilan, dan lain sebagainya. Setiap orang menerima karunia talenta berbeda-beda sesuai kesanggupannya. Namun setidaknya senantiasa ada satu talenta yang pasti ada di dalam diri setiap orang, yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkannya pada waktunya nanti di hadapan Allah. Yaitu apa? Yaitu jiwa kita. Jiwa atau roh manusia. Setiap orang senantiasa memilikinya, yang pada saatnya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Sang Pemberi. Apakah mereka mengupayakan pertumbuhan, memberdayakannya agar itu dapat bertumbuh dengan baik, ataukah sebaliknya mendiamkannya saja tanpa pernah mempedulikannya, di mana orang hanya mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi. Roh dan jiwa sama sekali tidak pernah diperhatikan. Jika dari satu perkara ini saja manusia tidak sanggup memberdayakannya, maka manusia juga tidak akan pernah mendapat bagian di hadapan Allah. Ia akan menjadi sama sebagaimana hamba yang jahat, yang tak mau bekerja dan mengabaikan perintah tuannya. Pertanyaannya, apakah roh dan jiwa bisa dilipat gandakan? Secara kuantitas tentu tidak, tetapi secara kualitas, bobot itu bisa dan harus dikembangkan, diberdayakan. Roh dan jiwa manusia itu tidak dapat mati, artinya ia akan ada untuk selama-lamanya. Namun apakah ini ada pertumbuhan ke arah yang dikehendaki Sang Pemberi atau tidak? Ini yang harus kita upayakan. Setiap orang yang percaya harus mengupayakan pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani ini hanya mungkin jika orang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar itu roh dan jiwa akan kerdil dan tidak menghasilkan buah apa-apa.
Maka bagi orang yang telah menerima anugerah Tuhan untuk dapat percaya kepada Yesus Kristus, memiliki iman kepada Sang Juru Selamat, kini dia memiliki tanggung jawab untuk melipat gandakan iman itu. Sehingga dengan demikian dia bukan hanya satu talenta yang dikaruniakan, melainkan juga talenta-talenta yang lain. Kepadanya diberikan damai sejahtera, kepadanya diberikan juga pengetahuan ilahi. Itu harus bertumbuh, saudaraku, dan kita tidak boleh mendiamkannya. Perihal talenta-talenta ini kita akan membahas secara khusus pada edisi renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.